Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5131 sampai bab 5133. Pedang ini yang dipenuhi dengan kekuatan iblis tertinggi dari penguasa iblis awan merah, membawa tekad untuk menghancurkan segalanya. Udara di depan bilah pedang terbakar paksa, membentuk jejak hitam membara. Pemimpin Paviliun Tianyuan mengeluarkan raungan melengking, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan peti mati berwarna merah darah, sementara kekuatan mayat berdarah itu mengamuk di dalam dirinya, mengubah seluruh keberadaannya menjadi bola cahaya merah darah yang besar, menyerbu ke arah pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Bilah pisau itu mengiris bola berwarna merah darah dan menghantam peti mati berwarna merah darah itu. Kali ini tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara robekan tumpul. Api iblis awan merah tua dengan ganas mengikis peti mati berwarna merah darah itu, retakan pada tutupnya dengan cepat melebar, krek, seluruh peti mati itu hancur total, berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Pemimpin Paviliun Tianyuan menjerit ketakutan. Kehilangan perlindungan peti mati berwarna merah darah, dia langsung terkena pedang Chen Ping. Api iblis pedang pembunuh naga langsung menyelimuti tubuhnya, mulai membakar habis energi mayat darah di dalam dirinya. Tidak, Lord Blood Corpse, selamatkan aku. Pemimpin Paviliun Tianyuan meraung putus asa, berusaha memanggil kekuatan mayat darah, tetapi api iblis awan merah menempel padanya seperti belatung di tulang, tanpa henti menekan energi mayat di dalam dirinya. Tak ada rasa belas kasihan di mata Chen Ping, dia teringat pengorbanan Sang Tianyang, kehancuran Asura Hall, pergelangan tangannya bergerak, dan pedang pembunuh naga, yang membawa amukan api iblis, menebas dari atas kepala pemimpin itu. Teriakan melengking menggema di angkasa, tubuh pemimpin Paviliun Tianyuan terbakar inci demi inci dalam api iblis awan merah, berubah menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan sisa jiwa mayat darah di dalam dirinya pun terbakar habis oleh api iblis, hanya menyisakan samar-samar bau darah dan arang di udara. Angin berangsur-angsur mereda. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga. Api iblis awan merah di tubuhnya perlahan surut, dia terengah-engah, wajahnya sepucat kertas, jelas membayar harga yang mahal karena meminjam kekuatan Raja Iblis. Dia menatap reruntuhan di hadapannya, mayat-mayat yang berserakan, matanya dipenuhi kelelahan dan kesedihan. Huo Jingjing dan yang lainnya bergegas melangkah maju, mendukung Chen Ping yang goyah. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Huo Jingjing bertanya dengan khawatir. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tatapannya beralih ke arah Aula Asura, suaranya serak, aku baik-baik saja, hanya saja. Aula Asura, Mo Qingyun menghela nafas pelan dan berkata, mari kita lihat dulu apakah ada yang selamat. Kelompok itu mencari di antara reruntuhan, dan akhirnya hanya menemukan beberapa murid Asura Hall yang terluka parah dan tak sadarkan diri, semuanya diambang kematian. Chen Ping menatap Sang Lan yang tengah berduka, lalu menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Sang Tianyang akibat penghancuran diri di kejauhan, hatinya dipenuhi berbagai emosi yang campur aduk. Meskipun dia telah membunuh pemimpin Paviliun Tianyuan, Aula Asura telah hancur, dan Sang Tianyang telah pergi selamanya. Sang Lan perlahan berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih telah membalaskan dendam Aula Asura.
telah membalaskan dendam ayahku." Meskipun Sanglan sangat sedih, dia sangat berterima kasih kepada Chen Ping. "Nona Sang, jika aku datang lebih awal, mungkin Hall Master Sang tidak akan mati." Chen Ping merasa menyalahkan dirinya sendiri. "Itu takdir, tidak ada hubungannya denganmu." Sanglan menggelengkan kepalanya. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Chen Ping bertanya dengan khawatir. Sanglan melirik ke arah Asura Hall yang kini telah menjadi reruntuhan dan tumpukan mayat. Dia pun jatuh ke dalam kebingungan. "Aku ingin membangun kembali Asura Hall." Setelah beberapa saat, Sanglan berkata. "Hanya kamu?" Chen Ping sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Sanglan, membangun kembali Asura Hall akan lebih sulit daripada naik ke surga. Dan aku, pada saat itu, sebuah sosok perlahan mendekat dari Cakrawala. Saat sosok itu mendekat, Chen Ping sedikit tertegun dan Sanglan juga terkejut. "Penatua Agung!" Sanglan berseru kaget. "Nona, Aula Asura telah hancur. Kita punya tanggung jawab untuk membangunnya kembali. Mulai sekarang, aku bersumpah untuk membantu Nona membangun kembali Asura Hall." Sambil berkata demikian, sang tetua agung menatap lautan mayat dan darah, matanya dipenuhi air mata. Sanglan mengangguk dengan tegas. Dengan bantuan tetua agung, pembangunan kembali Aula Asura kini dalam jangkauan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping dan Mo Qingyun pergi karena Chen Ping tidak dapat banyak membantu dalam pembangunan kembali Asura Hall. Kepemilikan berturut-turut telah melukai tubuh Chen Ping dengan parah, jadi dia harus terus memulihkan diri di menara penekan setan. Untungnya, dengan menara penekan setan, bahkan jika Chen Ping pulih selama setahun, hanya beberapa hari yang akan berlalu di dunia luar. Kembali ke 8 aula, Chen Ping langsung memasuki menara penekan setan untuk memulai pemulihannya. Akan tetapi, saat Chen Ping sedang memulihkan diri, situasi di surga kedua, menyusul hancurnya Aula Asura dan jatuhnya pemimpin Paviliun Tianyuan, berubah menjadi kekacauan total. Dua kekuatan besar yang pernah menjaga keseimbangan telah runtuh, dan berbagai faksi, seperti hiu yang mencium darah, memamerkan taring mereka. Keluarga Mo, bersama dengan 8 aula, tak pelak lagi terlibat dalam konflik tersebut, terpaksa bertarung untuk bertahan hidup di surga kedua. Langit kedua benar-benar kacau balau, dengan beberapa aliansi lama para penggarap nakal yang juga berupaya untuk merebut sebagian hasil rampasan dalam kekacauan ini. Perebutan sumber daya semakin sengit, kota-kota yang dulu makmur berubah menjadi medan perang, dan ratapan penderitaan bergema di setiap sudut surga kedua. Di luar menara penekan setan, Mo Qingyun dan Huo Jingjing berjaga setiap hari. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Dengan kekacauan di surga kedua, mereka berdua tidak yakin tentang nasib keluarga mereka masing-masing dan kapan Chen Ping akan selesai pulih. Sementara itu, Humazi memanfaatkan kekacauan di langit kedua, sesekali keluar untuk menyelamatkan beberapa kultivator wanita, menyebutnya penyelamatan yang heroik, tetapi sebenarnya ia hanya mencari hiburan. Para pembudidaya wanita yang diselamatkan berterima kasih kepada Humazi dengan sukarela menawarkan diri kepadanya. 3 hari kemudian, menara penekan setan mulai bergetar hebat dengan sinar cahaya menyilaukan meledak dari dalamnya. Cahaya cemerlang bermekaran di puncak menara, membentuk pilar cahaya yang melesat lurus ke langit. Mo Qingyun dan yang lainnya segera minggir, hanya untuk melihat sesosok tubuh yang diselimuti tekanan kuat, perlahan muncul. Chen Ping, berpakaian kain sederhana,
Rambutnya berkibar tertiup angin, dikelilingi oleh aura abadi yang samar dan halus. Tatapan matanya menjadi lebih dalam, dan setiap gerakannya memancarkan kehadiran yang mendebarkan hati. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat kelima alam abadi longgar. Kekuatannya jauh melampaui puncak para ahli alam abadi longgar. Dengan lambaian tangannya yang lembut, menara penekan setan berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap ke dalam cincin penyimpanannya. Chen Ping benar-benar telah memajukan wilayahnya lagi. Kemajuannya bagaikan menaiki roket. Chen Ping. Huo Jingjing adalah orang pertama yang bereaksi, bergegas menuju Chen Ping. Meskipun Mo Qingyun juga sangat gembira, dia tetap mempertahankan keanggunannya yang biasa, mengikuti dari belakang. "Saya baik-baik saja." Chen Ping tersenyum pada keduanya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Dia berbalik untuk melihat langit yang dipenuhi asap di kejauhan, tatapan matanya langsung berubah dingin. Apa yang terjadi dengan surga kedua? Mo Qingyun menceritakan semuanya kepada Chen Ping, dan baru saat itulah dia mengetahui bahwa seluruh langit kedua telah jatuh ke dalam kekacauan. Runtuhnya paviliun Tianyuan dan aula Asura secara bersamaan telah menyebabkan kelompok-kelompok yang gelisah mulai bergerak. Surga kedua perlu ketenangan. Chen Ping berkata dengan tenang. Pada saat itu, Huo Zhao, yang memimpin orang-orang dari 8 aula, telah terlibat dalam pertempuran berdarah di sekitar 8 aula selama 2 hari berturut-turut. Banyak faksi berusaha merebut sumber daya 8 aula dan mengambil alih wilayah mereka. Huo Zhao, aku sudah lama tahu kau mengkhianati aula suci, dan sekarang aula suci tak lagi peduli padamu. Lebih baik kau patuh menyerahkan wilayahmu, menyerahkan sumber dayamu, dan pergilah. Seorang tetua berjubah hitam di tingkat ke-6 alam abadi longgar berbicara dengan puas kepada Huo Zhao. Di belakang tetua ini berdiri puluhan ribu kultivator, masing-masing menghunus senjata. Momentum mereka luar biasa. Sebaliknya, Huo Zhao hanya memiliki beberapa lusin murid dari 8 aula di belakangnya. Kekuatan mereka jauh lebih unggul. Tetapi Huo Zhao tahu bahwa Chen Ping masih dalam masa pemulihan di menara. Jika orang-orang ini mengganggunya, Chen Ping bisa terjerumus ke dalam penyimpangan. Kecuali kau sudah membunuh setiap orang di 8 aula, kami tidak akan pernah menyerah. Huo Zhao menyatakan dengan tekad yang kuat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tetua berjubah hitam itu mendengus dingin, siap untuk bergerak. Namun sebelum dia bisa bertindak, aura mengerikan dan ganas tiba-tiba meletus dari dalam 8 aula. Segera setelah itu, Chen Ping muncul bersama Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Dari semua orang, kamu berani menargetkan 8 aula? Chen Ping menatap tetua berjubah hitam itu dengan jijik. Siapa kau? Seorang dewa abadi kelas 5, namun kau berani berbicara seperti ini padaku. Tetua berjubah hitam, yang mengandalkan kultivasi dewa abadi kelas 6-nya, sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum, mengabaikannya, dan menoleh ke Huo Zhao di sampingnya. Ayah mertua, serahkan orang-orang ini padaku. Huo Zhao mengangguk. Kultivasi Chen Ping telah meningkat lagi, dan tetua berjubah hitam ini bukanlah tandingannya. Adik ipar, bunuh orang-orang ini. Beraninya mereka menargetkan 8 aula milikku. Huo Feng, melihat kedatangan Chen Ping, menjadi berani. Perhatikan baik-baik dan pelajari, kata Chen Ping kepada Huo Feng.
"Hem, bocah sombong. Sepertinya kau tidak akan tahu luasnya langit dan bumi sampai aku menunjukkan kekuatanku." Tetua berjubah hitam itu geram karena dia baikan, meraung. Sambil menggumamkan mantra, tetua berjubah hitam itu menyebabkan langit terbelah dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Batu-batu ini, setebal ember, menyelimuti seluruh area, menciptakan suasana yang menyesakkan bagi banyak orang. Huo Zhao memimpin anggota 8 aula untuk mundur terus-menerus. Namun Chen Ping hanya tersenyum tipis, menatap petir ungu itu tanpa bergerak sedikit pun, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Saat petir ungu mencapai Chen Ping, tiba-tiba petir itu menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening, "Lumayan, Nak, kau punya keterampilan." Dengan itu, tetua berjubah hitam itu berteriak, "Jalan 10.000 hukum!" Bersamaan dengan teriakannya, puluhan ribu kultivator di belakangnya mengayunkan senjata mereka ke arah kehampaan secara serempak. Di dalam kehampaan, senjata-senjata ini menyatu, membentuk pedang dewa raksasa. Pedang ini berisi kekuatan abadi dari puluhan ribu pembudidaya. Pada saat itu, pedang pembunuh naga milik Chen Ping meletus dengan cahaya keemasan dan dengan satu tebasan. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu pembudidaya melayang ke langit. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Pedang suci yang dibentuk oleh kekuatan mereka hancur menjadi seberkas cahaya dan lenyap saat para pembudidaya terbunuh. Melihat ini, Huo Zhao dan yang lainnya tercengang. "Adik ipar hebat sekali," seru Huo Feng dengan penuh semangat. Dengan lambaian tangan Chen Ping, puluhan ribu kantong penyimpanan terangkat ke udara dan mendarat di genggamannya. "Ayah mertua, ambillah semua sumber daya ini akan berguna bagi 8 aula di masa depan." Chen Ping tidak menyimpan kantong-kantong itu untuk dirinya sendiri, tetapi menyerahkan semuanya kepada Huo Zhao. Huo Zhao yang gembira menerima kantung-kantung itu, memuji berulang kali, "Menantu yang baik, menantu yang baik." Kemudian, menoleh ke Huo Jingjing, dia berkata, "Putriku, malam ini, pastikan untuk merawat Chen Ping dengan baik, cobalah beberapa posisi yang berbeda." "Ayah," Huo Jingjing tersipu. Pada saat itu, tetua berjubah hitam itu berdiri mematung seperti boneka, menatap Chen Ping dengan linglung, sangat terkejut. Satu tebasan saja menewaskan puluhan ribu orang. Mungkinkah seorang Lose Immortal kelas 5 benar-benar melakukan hal ini? Trik apa lagi yang kau punya? Tunjukkan saja, kata Chen Ping kepada tetua berjubah hitam. "Tidak ada, aku menyerah." Tetua berjubah hitam itu gemetar. Dia putus asa, terutama setelah melihat kepala puluhan ribu pembudidaya terbang ke udara. Chen Ping benar-benar melampaui kemampuannya untuk ditentang. "Aku tidak butuh penyerahan dirimu." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tahukah kau mengapa aku tidak membunuhmu bersama puluhan ribu orang itu tadi?" Bersambung.